Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih lanjutkan pembahasan ma'rifah nakirah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di Alfiyah. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Sa'id ya fi hafizahullahu ta'ala di Tawdi wa Bayan. Kita lanjut. Kata beliau, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala durtifa'in wa infisalin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Ini melanjutkan pembahasan domir. Bahasanya domir itu ada, ya, kalau dia rofa dan infisal, maka ana huwa anta. Kata beliau, domir munfasil yang marfu ialah ana huwa anta, dan cabang-cabangnya yang tidak samar lagi bagi kita. Dah, wal furu'u la tashtabih, dan cabang-cabangnya tidak samar lagi. Ini kan, dipahami ini kan? Jadi durtifa wa infisal, domir munfasil marfu adalah ana huwa anta. Ana huwa anta. Itu tidak samar lagi cabang-cabangnya juga. Itu tasrifnya. Ana, nahnu, huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, cabangnya. Kemudian, duntisobin, fimfisol, sementara yang munfasil, ini bait keduanya, sementara domir munfasil yang dinasob, ya, adalah dalam keadaan terpisah, jadikanlah ju'ila, dijadikan seperti iyai. Iyai. Ini nasab munfasil. Wat tafri'u laisa muskila, dan cabang-cabangnya tidak ada kesamaran juga. Itu cabang-cabangnya iyai. Ya, cabang-cabangnya iyai. Itu yang disebutkan. Iya. Kata beliau asyara ila anna dhamair ar-raf'i, beliau isyaratkan bahwasanya domir rafa tangqasimu ila qismain. Dia sebenarnya terbagi dua, ada muttasil, ada munfasil. Dhamair rafa yang munfasil jumlahnya 12. 2 untuk yang berbicara, 5 untuk mukhatab, 5 untuk yang ghaib. Penulis Nazm An-Nazim Ibnu Malik telah mengisyaratkan kepada 3 pembagian itu dengan contoh. Sementara domir nasab yang munfasilah 12 juga. Seperti itu. 2 yang berbicara, 5 goib, 5 mukhatab, 5 goib. Tapi pada hakikatnya khusus domir mansub, domir nasab munfasil, bahwasanya domirnya cuma 1, yaitu iya. Domir nasab itu pada hakikatnya hanya iya. Adapun yang setelahnya itu huruf yang menunjukkan atas takallum atau khitab atau ghaibah. Ya kan? Setelahnya itu hanya tanda bahwa ini dia lagi berbicara dengan orang yang berbicara, atau yang diajak bicara, atau yang dibicarakan. Setelahnya itu hanya tanda. Domirnya hanya iya. Penulis tidak menyebutkan domair munfasil berupa domir jer. Karena domir yang munfasil tidak datang dalam keadaan majrur. Paham kan? Tidak ada. Sudah lewat kan, bahkan di Mutammimah. Namanya domir munfasil hanya marfu, mansub. Tidak ada majrur. Makanya belum tidak sebutkan. Illa min babin niyabah. Kecuali sebagai pengganti saja. Nahu ana ka anta. Ya, seperti misalnya ana ka anta. Saya seperti kamu. Anda paham ini? Maksudnya anak ka anta. Ka anta mutasil atau munfasil? Ka anta. Munfasil karena bersama dengan huruf jar. Bersama dengan huruf jar. Tapi datang dia mutasil majrur. Munfasil majrur. Nah, ini boleh karena hanya sebagai pengganti dari ana. Pengganti dari ana. Anta itu pengganti dari ana. Ana ka anta. Paham ini? Saya seperti kamu. Ini hanya sekedar apa? Mimba apa? An-niyaba. Yaitu dia, itu anta, naib, anak. Penggantinya, ana. Itu
saja datangnya. Ambat dhamairul muttasila, adapun dhamir yang bersambung, fata'ati fi mahalli raf'in wa nasbin wa jarra wa jarin. Adapun dhamirnya kalau bersambung maka datang mahalnya rafa, nasab dan jar. Kemudian kata beliau wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta yaji'al muttasil. Ini teori sudah disebutkan di Mutamimah dari kitab yang kita pelajari. Kata beliau, dalam keadaan ikhtiar, itu keadaan biasa, bukan keadaan darurat, tidak boleh mendatangkan dhamir munfasil, terpisah. Ya, idza ta'atta, jika atau selagi masih diperbolehkan ayyaji'al muttasil, untuk datang dalam keadaan apa? Bersambung. Dan selama bisa bersambung maka tidak boleh kita katakan dalam keadaan terpisah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa fi ikhtiyar bermakna la yajuzu fin nasr. Tidak boleh dalam nasr selain syair. Ai fi ghairi darur syiria, yaitu pada selain darurat syair. An-na'tiya bid dhamiril munfasil, untuk mendatangkan dengan dhamir yang terpisah. Idza ta'atta al-maji bil muttasil, jika bisa mendatangkan dengan bersambung. Nah contoh akramaka la yajuz ayuqal akramtuka, la yajuz fala yajuz, maka tidak boleh ayuqal untuk dikatakan akramtu iyyaka, tidak boleh kalau bisa bersambung untuk dipisah. Adapun kalau domirnya dikedepankan maka wajib infisal. Ya namanya dia yang dikedepankan, itu kan wajib terpisah kalau dikedepankan. Contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan dikedepankan. Karena mengkedepankan haknya yang di akhir itu memberikan faedah pembatasan dan pengkhususan. Dan mengakhirkannya akan menghilangkan faedah ini. Paham kan? Akan menghilangkan faedah ini. Dan juga kalau datang domir itu dikhususkan dengan illah, sama juga. Kalau antum ada ilah ya tidak mungkin bersambung. Kalau ada ilah pasti apa? Terpisah. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Kan seharusnya kan alla ta'buduhu. Paham kan? Tapi karena ada ilah ya wajib dipisah. Karena dhamir bersambung tidak bisa disambung kalau ada ilah. Harus dipisah. Harus dipisah. Dan semisal dengan kedua ini. Intinya kapan bisa disambung, tidak boleh dipisah. Tidak boleh dipisah. Tapi kalau harus dipisah, tidak boleh disambung. Nah, ini sekarang setelah tadi. Ini bahkan sudah lewat di Mutamimah. Di buku yang kita sudah pelajari. Koedanya ini. Wasil awifsil ha asalnihi wama asbahahu fi kuntuhul khulfun tama. Sambung atau pisahlah. Awifsil, sambung atau pisah. Huruf H pada lafaz salnihi dan asbah, hal-hal yang serupa dengannya. Seperti dalam lafaz kuntuhu masih terdapat perselisihan padanya. Wal khulfun tama, intamal khulf. Muncul perselisihan, maksudnya apakah ini bisa disambung atau padahal bisa dipisah atau boleh dipisah? Ini ada pembicaraan di kalangan para ulama. Kita lihat. Baik, ini bait sambungannya. Kadaka, demikian pula lafaz khiltanihi. Kadaka khiltanihi wattisola. Akhtaru ghairi ikhtaram fisola. Inilah tadi itu perselisihan yang diisyaratkan. Kata beliau, demikian pula lafaz khiltanihi. Aku memilih menyambungnya, yaitu Ibnu Malik belum memilih, dia dibaca sambung. Disambung lebih utama daripada dipisah. Tapi, jadi dia bilang, wattisola aktaru. Saya lebih memilih dibaca sambung. Tapi goiri, selainku ikhtarol fisola. Selainku memilih memisahkannya. Ini yang belum isyaratkan tadi, ada perselisihan antara ini. Ini yang belum jelaskan terkait dengan dua bait tadi. Itu dua bait wasil awif silha asalnihi wama
asbahahu fi kuntuhul khulfun tama kadzaka khiltanihi wattisala akhtaru ghairi ikhtarum fisala. Dua bait ini kata beliau, taudih dan bayannya, dzakarul musannifu rahimahullah. Penulis rahimahullah taala menyebutkan al-mawadi allati yajuzu fihal ittisal wal infisal. Tempat yang boleh padanya disambung dan dipisah. Wahai salah satu abwab, dan ini ada 3 bab. Babu sa'ala, babnya sa'ala, dan yang semisal dengannya. Wababu kana, dan teman-temannya. Wababu khola wadonna, dan teman-temannya. 3 bab. Fahadihi yajuzu fihal wasl wal fasl. Kata beliau ini secara umum dulu ya. Ini boleh fasl, boleh wasl. Boleh wasl, boleh fasl. Boleh sambung, boleh pisah. Falaka antakul, boleh kamu katakan sa'altukahu, sa'altuka iyahu, boleh. Takul donantukahu, donantuka iyahu, boleh. Watakulu kuntuhu, kuntahu, boleh untuk bilang kunta iyahu. Paham ini? Boleh pisah, boleh sambung. Kemudian kata beliau amma babu sa'ala. Sekarang rinciannya. Adapun babnya sa'ala. Adapun bab sa'ala wa ma asbahah, dan apa yang serupa dengannya. Wahwa yang itu maksudnya kullu fi'ilin yang sibu maf'ulain, yang serupa dengannya ini semua fi'il yang menasab 2 maf'ul. Laisa asluhuma mubtada wal khobar, itu maksudnya. Bukan asalnya mubtada dan khobar. Karena dhona dan teman-temannya menasab 2 maf'ul tapi asalnya mubtada khobar. Yang ini sa'ala dan teman-temannya. Maksudnya apa? Semua isim yang butuh 2 maf'ul tapi asalnya bukan mubtada khobar. Bukan mubtada khobar. Ini dia syaratnya. Laisa asluhumal mubtada khobar. Misal seperti a'ta, mana'a, kan a'ta itu zaidan dirhaman misalnya. Mana'tu zaidan to'aman misalnya. Itu kan butuh apa? Maf'ul tapi tidak harus mubtada khobar asalnya. Syaratnya apa? Boleh dipisah walaupun bisa disambung. Babnya sa'ala dan kawan-kawannya. Ayyakunad domiru, yaitu ada domir saniya domiroin, kedua dari 2 domir itu awaluhuma a'rafu minas sani, yang pertamanya lebih ma'rifah daripada yang kedua. Nah, jadi ada 2 domir di dalamnya, tapi yang pertama dari 2 domir itu lebih ma'rifah daripada domir yang kedua. Iya. Kata beliau, dan beliau tidak mempersyaratkan seperti buku sebelumnya ya, harus mansub. Karena memang beliau sudah bilang di atas 2 maf'ulnya. Asalnya bukan mubtada dan khobar. Jadi 2 domir ini mansub maksudnya. 2 domir ini apa? Domir mansub. Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Yang pertama lebih ma'rifah daripada yang kedua. Iya. Maka gimana ini? Ini boleh dipisah, boleh disambung. Mana yang roji? Kata boleh warrojihu fihal wasl. Kan boleh. Tapi lebih roji disambung daripada dipisah. Kalau ini, sebagaimana asyara ilaihin nadim, asyarun nadim ilaih. Sebagaimana an-nadim Ibnu Malik mengisyaratkan kepadanya. Dari mana dia syaratkan? Bitakdimihi lil wasli. Karena beliau kedepankan wasl, sambung daripada fasl. Ucapannya wasil awifsil. Ya, wa aktsarun nuha ala hada, dan mayoritas ahli nahwu di atas ini. Artinya gini, kalau dia 2 domir terus fiilnya ini bukan menasab asalnya mubtada khobar, maka boleh pisah boleh sambung, tapi lebih roji disambung daripada dipisah. Paham ini? Ini poin pertama. Wa nahu qawlihi fasayakfikahumullah. Wa nahu yas'alkumuha. Lihat contohnya. Ini contoh firman Allah Ta'ala. Allah sambung. Fasayakfikahumullah. Kahum. 2 domir mansub. Asalnya bukan mubtada khobar. Domir pertama lebih ma'rifah daripada domir kedua. Karena kaf domir mukhatab. Lebih ma'rifah daripada hum domir goib. Wa nah dan contoh. Yas'alkumuha. Kumuha, kum, ha. Kum lebih ma'rifah daripada ha. Maka ini boleh disambung.
Dan boleh dipisah. Tapi lebih roji disambung daripada dipisah. Paham kan? Ini untuk yang pertama. Sekarang bab donna. Wa amma babu donna. Adapun babnya donna. Wa huwa kullu fi'ilin yansibu maf'ulain asluhumal mubtada wal khobar. Ini bedanya dengan golongan pertama. Dia adalah setiap fi'il yang menasab dua maf'ul tapi asalnya mubtada khobar. Ini beda hukumnya ini. Beda. Wa babu kana dan babnya kana. Kalau bab kana tidak perlu dibilang menasab dua maf'ul. Karena dia hanya menasab khobar. Hanya dia menasab apa? Khobar. Dan babnya kana. Faktarun nadhim rahimahullah fi hal ittisal. An-Nadhim rahimahullah yaitu Ibnu Malik lebih memilih bersambung. Faqala wattisalan aktaru. Dan dibaca bersambung itu lebih saya pilih. Wasibawai wajul wal jumhur ikhtaru al-infisal. Sementara Sibawai dan mayoritas mereka lebih merojikan itu infisal. Tahu infisal ya? Mereka lebih merojikan terpisah. Wa asyara ilaihi biqaulihi, dia isyaratkan ini pilihan yang lain dengan ucapannya ghairi ikhtarul infisal, selainku memilih infisal. Qalu mereka berkata ad-dhamir fi kana khabaruha wa fi dhanna maf'ul tsani. Ya kan? Dhamir pada kana yaitu khabarnya. Karena hanya khabarnya yang mansub. Sementara dhamir pada dhanna maf'ulnya yang kedua. Asluhu khabar. Asalnya kan apa? Khabar. Wal aslu fil akhbaril fasl. Kenapa dia pisahkan? Kenapa dia lebih? Ini qalu, Sibawai dan mayoritas. Mereka bilang asal pada khobar adalah asal pada domir, pada kana dan dona kan khobarnya. Dan asal pada khobar apa? Dipisah, bukan disambung. Itu yang membuat mereka memilih dipisah lebih roji daripada disambung. Paham kan? Wa qad waradas sama'u bil wajhain. Dan telah datang didengar dari orang Arab dengan dua sisi. Faminal ittisal qaulu ta'ala, lihat termasuk bersambung ucap firman Allah Ta'ala, id yurikahumullahu fi manamika qalila. Id yurikahum, kahum. Itu bersambung. Kahum. Mana itu? Mana temannya donna? Yuri. Yuri temannya donna. Dari kata aro yuri. Aro yuri. Asalnya mubtada khobar. Id yuri kahumullahu. Allahu fa'ilnya. Ya. Fi manamika qalila. Cuman di sini dia butuh 3 maf'ul. Karena ro'a kan butuh 2 maf'ul. Ketika diubah menjadi aro. Menjadi butuh berapa maf'ul? 3 maf'ul. Jadi ka maf'ul awal. Hum maf'ul tsani. Qalila maf'ul tsalis. Maf'ul salis. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam iyakunhu falan tusallatu alaihi iyakunhu bersambung. Hu itu khabarnya siapa? Kana datang bersambung. Wa minal fasli qaulu syair dan diantara didatangkan dalam keadaan terpisah perkataannya penyair. Akhi hasibtuka iyahu wa qadamuliat arja usadrika bil adgani wal ihani. Lihat. Aki hasibtuka iyahu. Seharusnya dibilang apa? Hasibtukahu. Tapi dia pisah di sini. Padahal bisa disambung. Wa qala al-akhar berkata penyair yang lain. La in kana iyahu laqad hala ba'dana anil ahdi wal insani qad yataghayyaru. Mana dia? La in kana iyahu. Padahal bisa dikatakan apa? La in kana hu. Ini menunjukkan dalam bahasa Arab datang 2. Datang disambung dan dipisah. Mana pendapat yang kuat? Tadi diperselisihkan. Kalau Ibnu Malik apa dia pilih? Ittisal. Sementara Sibawai dan mayoritas infisal. Iya, Ibnu Malik pilih hal itu. Iya. Kalau Sibawai dan kawan-kawannya mayoritas memilih terpisah. Dan memang datang dalam bahasa Arab 2 sisi. Kalau antum memilih Ibnu Malik karena datang di Quran, paham kan? Tidak masalah. Karena yang Ibnu Malik itu dia terbersambung, itu datang di Quran dan juga hadis. Datang di Quran dan juga hadis. Kalau antum memilih Sibawai kan ada syahidnya dalam bahasa Arab, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini
domir. Kemudian berikutnya lagi masih sambungan itu insya Allah kita baca di pertemuan kita besok. Alhamdulillah. Tidak terasa ini sudah 65. Lumayan. 65 bait. Dah. Dari 1002. Tapi ini kan baru pertemuan keberapa kita ini? Pertemuan 15. Alhamdulillah. 15 sudah 65 berarti lumayan. Alhamdulillah. Insya Allah target awal selesai pertengahan Syaban. Dah? Insya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka